permisi. Halo, apa kabar? Baik, halo Masa. Ya teman-teman, ini pernah lihat? Duduk om. Iya, makasih. Ini bapaknya Predator kata Eza. Gio nih. Kita masih sama-sama belajar. Ya gimana nih kabarnya? Baik om, gimana Iya. om puasa lancar? Puasa lancar, alhamdulillah. Iya. Iya. Ini apa kegiatannya nih sekarang nih? Ya Lagi- kalau di rumah usaha ada ya. Ada usaha ya, ada. iya. Usaha kecil-kecilan aja ya buat ya pemasukan. Sama sembari sampingannya untuk jualan ikan juga. Ada ikannya. Ada. Ini ikannya Predator semua nih ya? 80% 90% ya. Ya. Karena memang hobinya lebih ke arah sana. Mm-mm. Lebih suka lah. Karena disebut bapak Predator. Enggak. Jadi ingat kita. Yuk kita lihat ikan-ikannya. Boleh om, Ayo. silakan. Ricci, ini gimana nih tentang ikan predator ini? Mantep-mantep nih saya lihat ini. Ya sebagian koleksi aja sih om. Ini Ya. apa? Diawalin memang dari hobi om. Hobi ya? Hobi suka gitu ngeliat-ngeliat. Jadi kalau cewek biasanya suka ke mall jalan-jalan belanja Iya. barang-barang mall. Kalau saya sukanya ke tempat-tempat yang amis, pasar ikan gitu. Tempat-tempat showroom ikan. Itu saya suka kayak ngubek-ngubek aja. Iya. Tapi di antara semua jenis ikan yang saya paling tertarik sama predator. Sejak kapan itu menyukai ikan predator? Oh, itu kalau suka ya, pertama kali aku kenal sama ikan predator itu waktu kecil lah. Mulai dari ikan-ikan lohan, kan itu Ya. waktu zaman-zaman saya masih kecil gitu kan. Itu cuma sekedar suka. Cuman kalau untuk pelihara dan belajarnya itu 2017. 2017 pertama kali berani beli tank dan diisi ikan predator yang memang notabene size-nya lumayan akan besar. Itu Oktober 2017 om. Ya. Ikan apa itu favoritnya? Kalau saya favorit tergolong ke arah predator ya, mulai dari arwana saya suka, peacock bass, palmas, pari gitu Iya. kan. Sampai ikan asli Indonesia sendiri itu namanya tiger dats. Tiger dats. Kenapa itu? Itu? Karena kalau dari saya sendiri sukanya tuh karena unik. Satu unik, dia punya keindahan barnya unik, dia punya corak di warnanya juga unik, dan dia salah satu ikan khas asli Indonesia dan yang tergolong dalam tanda petik sulit dipelihara. Gitu, dia ikan yang tergolong sulit dipelihara. Itu habitat asli mana? Nah, kalau di Indonesia sendiri yang produk lokal sebenarnya jenis-jenisnya ada lumayan banyak. Ya. Yang milik Indonesia sendiri ada 3 om. Satu New Guinea Tiger, itu Dats asli Papua. New Guinea, Papua Nugini sebenarnya kalau bahasa Inggris ya. Terus 2 ini sebenarnya sama, Indo Tiger Dats. Kalau nama latinnya Datnoides microlepis. Ini dua-duanya sama, cuman terdapat di 2 pulau yang berbeda kalau di Indonesia kan, negara kepulauan. Satu di Kalimantan, Borneo, satu di Sumatera. Yang juga ternyata memiliki perbedaan. Walaupun nama latinnya sama. Perbedaannya apa itu? Perbedaannya, kalau yang di Borneo cenderung warnanya lebih gelap dan keruh dan susah stabil. Kalau yang di Sumatera lebih cerah dan warnanya sedikit agak kekuningan. Tapi yang Sumatera punya bar 4. Kalau yang di Borneo ada 4 juga sih, cuman ada yang barnya 3 dan itu yang harganya cukup tinggi. Emang Sumatera nggak ada yang 3? Tergolong kalau yang bersih hampir nggak ada. Tapi kalau 3 kotor kayak masih ada codet-codetnya atau tompel itu masih ada. Masih ada. Nah, antara Sumatera dengan Borneo ini, itu untuk harganya tuh bagus banget. Bagusnya ada 2 persepsi nih, bagus untuk pembeli atau untuk penjual. Karena kan relatif. Satu, kalau untuk tinggi dan rendahnya tergolong Sumatera lebih tinggi karena dia patokan harganya ukuran. Ya, per inch. Terus kalau Borneo itu biasanya udah per ekor gitu aja sama per bar. Sama kalau disamain misalkan sama-sama ukurannya sama, itu biasa Sumatera lebih tinggi. Kayak gitu. Karena memang secara keindahan Sumatera lebih enak dilihat. Ya. Cara meliharanya ini kayak gimana? Dia
lambat pertumbuhannya ya? Ya, betul. Jadi udah ada beberapa penelitian, bahkan sampai ada orang yang bikin buku kalau Tiger Dutch ini tergolong ikan yang sulit. Sulit dalam artian pertama dipelihara, terus pertumbuhan juga, pemijahan juga. Pertama belum ada farm atau breeder asli yang saya bisa kembangbiakan, membudidayakan Tiger Dutch ini. Padahal itu ikan asli Indonesia. Jadi sampai sekarang, kalaupun ada di tank-tank saya ini, nanti ada beberapa contohnya, itu pun masih tangkapan alam. Oh, dari alam ya? Dari alam. Jadi satu jenis Tiger Dutch itu ada dari Sungai Siam, itu yang harganya paling tinggi lah. Itu yang harganya paling tinggi dan diburu kolektor mancanegara, udah seluruh dunia suka banget sama Siamese Tiger Dutch itu. Dan itu keberadaan di alamnya udah zona merah yang udah hampir punah lah di alam tuh. Jadi mau nggak mau hanya dilindungin dan dikembangbiakan. Nah di Indonesia pun mungkin akan menuju ke sana, cuman kita usahain lah sebelum dia punah di alam kita udah bisa kembangbiakin. Tapi sampai sekarang belum bisa. Belum ada yang bisa. Karena Tiger Dutch ini, ya itu tadi yang saya bilang di awal, sulit. Iya. Terus untuk ininya apa? Pertumbuhannya. Pertumbuhan. Kenapa itu lambat dia? Ya, dia memang ikan yang paling mudah untuk stres. Oh, stres. Ya, pertama di alamnya dia sering ngumpet di bawah akar-akar pohon, di tempat-tempat yang cenderung gelap, terus rawa-rawa gitulah, sungai-sungai yang alirannya tenang. Dan kalau kita pindahin ke tank ini dengan air bersih, dengan pencahayaan cukup, dia tergolong lebih merasa nggak nyaman. Itu pun berpengaruh. Kenapa di pertumbuhan di tanknya sangat lambat? Itu setahun, kalau buat teman-teman tahu itu sekitar 2-4 cm aja. Itu berdasarkan pengalaman saya. Mungkin ada teman-teman, oh enggak saya bisa 10 cm. Ya berarti memang bagus cara pemeliharaan dan mungkin pakannya pun lebih cocok. Ya kan, namanya ikan predator. Kalau saya sih menurut pengalaman saya udah nge-keep setahun 2 tahun, ya pertumbuhannya 2-4 lah, 2-4 cm per tahun. Pakannya yang bagus biar ini apa ini? Aku berpatokan sama habitat aslinya. Karena dia cenderung ikan alam yang suka ada di alam aja, udang sungai, ikan-ikan kecil, jangkrik, dia mau. Sampai ulet-ulet hidup pun dia kadang mau. Iya, mau. Bahkan kalau udah lama di tank sih, saya suka kasih udang beku atau ikan beku sih, dia makan. Iya, dia makan. Nah, untuk ini jenis-jenis barnya itu kan apa? Antara 3 bar sama 4 bar itu kan ada yang simetris apa enggak, itu emang dasarnya emang dari apa indukan atau memang gimana ini? Nah itu kayak kita manusia aja ada yang ganteng gitu kan, kayak Omesa ganteng gini kan, itu mungkin masukannya yang 3 bar bersih lah kalau Omesa nih. Cuman ada juga yang grade-nya agak di bawah, jadi kayak A, B, C nya gitu ya. Dia itu udah kalau C ini akrab kita panggil mix bar. Kalau di bahasa pasarnya bar itu berarti mix bar. Bar acak. Ya. Bar itu jumlah garis hitam yang melalui badannya dari punggung sampai perutnya ya. Begitupun Borneo dan Sumatera ada juga penilaiannya masing-masing, grade A, grade B sama mix bar. Dan itu ya beda-beda dikit lah. Pokoknya yang paling enak dilihat ya udah pastilah grade A yang barnya full, badannya bersih, simetris lah. Nah itulah istilah dagangnya lah ya. Kayak gitu. Kalau yang butek gitu. Nah gini Om, sebenarnya butek itu kayak tadi saya bilang di awal, ini ikan kenapa saya paling suka sama ikan ini? Susah, nggak semua orang bisa munculin warnanya. Ini menurut yang saya pelajari ya, ikan tersebut hidup di alam di sungai kita di suhu 23 sampai 28 derajat Celcius. Sedangkan suhu tank kita, kalau suhu ruangan, ini berkisar antara 27 sampai 28. Kurang lebih lah ya, kurang lebih. Mungkin di rumah, kalau iklim Jakarta rata-rata 27-28. Dan itu lebih tinggi dibanding dia. Karena kalau misalkan dia siang hari, dia cenderung ngumpet di bawah akar-akar pohon. Ya dia ngumpet di air yang lebih dingin. Ketika malam dia lebih aktif keluar dan cari mangsa. Makanya kalau di tank, ketika posisi lampu mati, dia biasanya lebih sering berenang. Ya. Dan kalau dikasih umpan biasa lebih agresif. Kayak gitu Om.
Terus pH air. pH air juga berpengaruh kenapa dia bisa gosong. Ya. Ya, kalau di sungai-sungai kita pH airnya cenderung basah, yaitu pH di atas 7,4 ke atas. Itu di perairan sungai-sungai Indonesia dan habitat aslinya DATS kita. Sedangkan kalau di tank kita biasanya kita pakai pH tuh 6,5 ke 7. Kalau air pump ya, nggak mungkin ada air endapan. Cuman ya itu tadi, kan kita juga hobis dan bertanggung jawab sama makhluk hidup juga. Ada baiknya juga kita buat gimana DATS ini senyaman mungkin supaya dia berhasil ngeluarin markingnya, barnya supaya bersih, enak dilihat. Jadi kalau ini barnya bersih itu berarti tidak nyaman rasanya di air. Cocok lah sesuai dengan habitatnya. Jadi kalau udah mulai hitam kayaknya kurang nyaman. Ya, betul. Kalau menurut saya sih seperti itu. Karena rata-rata kalau DATS ini udah rajin makan, udah rajin, dia kan predator ya, kayak suka teritorial gitu ya. Kalau dia udah teritorial biasanya barnya keluar kok. Cuman kalau dia udah mulai nyender di tank, nah itu dia biasanya gosong. Entah mungkin karena dia terlalu nyaman jadi gosong, atau dia merasa dia lagi ngumpet makanya dia nyender kayak gitu. Nah ini untuk buat pemula-pemula nih, kita pengen tahu ini kalau pemula ini untuk ukuran, dan ini bagusnya ukuran berapa nih kalau memang piara dari kecil gitu ya, gimana penanganannya, perawatannya? Untuk pemula pertama, ikan DATS ini boleh dikomtengkan, maksudnya dicampur dengan ikan lain yang ukurannya sesuai. Ingat, pertumbuhannya dia lambat. Mungkin waktu kecil kita sama-sama beli ikan aligator 8 cm dan DATS 8 cm. Nah, cuman seiring pertumbuhan di akuarium kita, mungkin dalam waktu 2 bulan aligator ini sudah bisa 20 cm, tapi DATS masih 8 cm. Kayak gitu. Nah, nanti takutnya ketika 6 bulan ke depan malah berbalik. Aligatornya makan DATS. Kayak gitu. Jadi lebih baik tankmate boleh, asal yang jangan terlalu jomplang. Misalkan kira-kira di tank saya aman nih ukuran 10 cm ke atas, ya udah pelihara ukuran 10 cm. Karena dia tergolong yang lambat pertumbuhan. Sama ikan yang mulutnya lebih kecil lah. Aquascape boleh itu. Aquascape asal jangan yang nggak kemakan sama dia. Kalau ikan-ikan seperti manfish boleh, koridores yang agak besar boleh. Cuman kalau kayak neon tetra nggak saya anjurkan. Itu dimakan. Beli 10 bisa 1. Iya, itu dia anggap umpan karena memang di alamnya dia makannya ikan. Terus kalau buat teman-teman yang pemula yang mau belajar soal Tiger DATS, terus mau coba ngekip ya pelihara, aku saranin naikin suhu pH air kalian. Kalau aku di sistem filtrasi aku pakai karang jahe. Karang jahe itu kan karang dari laut ya. Dia mengandung kapur dan kapur itu sifatnya basah. Dia berarti naikin pH. Jadi misalkan kamu dari air pump kita 6,5 kena karang jahe terus dengan sirkulasi aerator yang cukup, pH-nya akan cenderung naik sekitar jadi ke 7, dan biasanya ikan DATS lebih nyaman di pH 7, sekian lah. Yang penting kondisi akuarium sedikit basah, bukan artinya basah sekali ya. Gitu. Untuk menyesuaikan aja supaya mirip dengan kondisi alam dia ditangkap. Karena belum ada yang berhasil. DATS ini cenderung ikan tengah lah, yang berenangnya di tengah, nggak di permukaan, nggak terlalu dasar juga. Jadi lebih sering teritorialnya di tengah. Jadi enak sebenarnya dilihat kalau dia mau berenang terus. Cuman kalau dia cuman di pojok, dia nyender gitu, itu udah mulai. Itulah yang menantang diri saya sendiri. Kenapa DATS ini malas gitu. Tapi ketika dia berenang, kalau kita lihat-lihat video di YouTube itu kan DATS-nya sangat ramai gitu kan, bagus-bagus ya. Nah, itu yang pengen saya pelajarin. Gimana supaya DATS yang tangkapan alam ini bisa nyaman di akuarium saya. Jadi berarti harga DATS ini kalau udah besar lumayan juga ya? Lumayan. Nanti aku ada beberapa contohnya. Nanti sembari Om Esa lihat-lihat, ntar aku kasih bocoran lah harganya ya, harga pasarannya. Nah, untuk beli ikan dan tiger ini di mana nih? Nah, gini, ada 2 sekarang. Pertama pasar offline dan pasar online. Ketika mungkin kalau kita flashback ya Om 5 tahun yang lalu, kita berburu ikan nih untuk hobis-hobis. Rata-rata masih
sistem offline. Kita datang ke kios, kita tawar harga, dan kita beli ikannya. Cuman kan sekarang di zaman yang kalau digital lah gitu ya. Kids zaman now banget lah gitu. Kids zaman now banget, di mana-mana ada Om. Yeah. Bahkan kita di Tokopedia pun, maksudnya di marketplace besar pun ada gitu. Yeah. Tapi kalau satu saya juga ada di Instagram ya kan. Saya juga jualan dan itu bisa diorder juga dari situ. Jadi di online juga ada ya jualan ya? Di online juga ada. Nanti untuk info lebih lanjut gampang, ntar ada kontaknya. Ada Instagramnya. Ada di sini ya. Bisa kontak di sini nih. Ya. Teman-teman kalau pengen tanya-tanya mau beli ikannya langsung boleh. Iya. Karena aja. Iya. Terus kan selain beli dengan platform digital sekarang lebih mudah untuk tanya jawab. Iya. Setelah beli pun ikan sudah sampai, Mas, ada kurangnya ini, saya bisa kasih tahu. Tanknya kurangnya seperti ini, ada penyuluhan lebih lah, gimana untuk nge-keep supaya ikannya awet. Ibaratnya ada dokternya deh kalau mau tanya perawatannya. Iya. Sebelum masuk ke tank, mesti gimana dulu. Nah itu bisa tanya langsung, jangan nanti baru nyampe barang langsung plung, kata besok udah gini-gini. Iya. Karena kan memang harus ada adaptasi ya, namanya hewan ya, makhluk hidup perlu adaptasi. Asal adaptasinya berhasil, dia pasti awet kok. Duka untuk perawatan ikan ini gimana nih? Yang pernah dialami sama... Nah itu karena susahnya ini pelihara tiger dah. Saya suka gini. Ini kan sebenarnya ikan konsumsi. Ikan konsumsi. Iya. Dats ini ikan konsumsi yang beralih fungsi jadi ikan hias. Pada dasarnya di Kalimantan, di Sumatera ini tuh ikan-ikan daging gitu ya, tangkap yang besar dia potong digoreng. Seiring berjalannya waktu ternyata ikan ini punya harga jual tinggi gitu kan, dan beberapa pun kita ekspor keluar. Ya itu harganya cukup tinggi. Jadi sekarang kan harganya naik. Saya suka biasa otomatis yang nangkep tetap nelayan dong. Nah, saya suka belanja dari pengepulnya lah Solo. Entah dari Sumatera, entah dari Kalimantan, saya datangin ke Jakarta. Karena di Jakarta nggak punya Dats Jakarta, itu nggak ada. Berarti langsung dari ininya ya? Iya, dari kan karena memang tangkapan alam. Suka dukanya, nyampe Jakarta saya suka punya ikan tangkapan alam asli Indonesia. Dukanya ketika saya masukin ke tank, nggak semuanya berhasil adaptasi Om. Iya. Karena itu tadi yang udah saya jelasin di awal, suhu berbeda, kondisi tank berbeda, pH air, bahkan kesehatan ikan ya kan, air di Jakarta sama di Palembang atau di Sumatera, di Kalimantan beda. Ya mungkin kita punya bayangan mungkin seperti ini, cuman kan nggak bakal 100% sama habitat aslinya dia. Walau terus udah masuk ke tank, mungkin dia cocok semua, ternyata dengan pencahayaan dia stres, terus dia nggak mau makan, lama-lama terserang penyakit juga bisa mati. Itu suka dukanya banget sih. Makanya dari pengalaman saya yang udah mau bagi-bagi buat teman-teman Esavlog supaya kalau besok-besok mau pelihara Tiger Dats bisa lebih awet gitu loh. Ya kan? Kenapa lebih baik beli sama orang yang udah ada di Jakarta? Karena satu, kemungkinan besar mereka Dats yang ada beredar di Jakarta gitu atau di luar pulau Kalimantan dan Sumatera udah beradaptasi sama air di lingkungan tersebut, entah sebulan atau 2 bulan, dan cenderung kemungkinan berhasil adaptasinya lebih tinggi. Ini dari misalnya nih dari Sumatera atau Kalimantan datang ke Jakarta, itu adaptasinya biasanya berapa lama? Kalau di saya itu makan waktu 1 minggu sampai 1 bulan. Iya, sampai 1 bulan. Karena apa? Nyesuain gitu loh. Saya buang 20%, masukin air pump Jakarta gitu. Buang lagi 20%, masukin air pump. Kalau pH-nya menurut saya kurang tinggi, ya karang jahenya volumenya saya tambahin gitu. Kadang juga saya pakai daun ketapang. Ya, untuk nyerap zat-zat kimia yang kira-kiranya membahayakan ikan, untuk menetralisir aja sih. Sama biar suasananya mirip sama rawa-rawa tempat dia aslinya. Untuk penyakit di Dats ini apa ini penyakit pada umumnya ya? Penyakit pada umumnya yang paling rentan untuk kena ke Tiger Dats, white spot, jamur, dan cloud eye. Ini dua penyakit yang berhubungan dengan suhu dan lingkungan. Kalau di mana daya tahan tubuh ikan merendah, jadi misalkan ikan dari alam kita pindahin ke tank, ikan stres daya tahan tubuh menurun,
masuklah penyakit yang sebenarnya nggak berbahaya, nempel di ikan jadi berkembang biak, badannya jadi putih. Nah, itulah yang kita bilang white spot. Kalau ke mata itu lebih akrab kita bilang cloud eye atau apa, matawan ya. Jadi dia berselaput gitu di sekitar matanya. Itu yang paling umum. Cuman ada lagi yang lebih akut kayak kutil, kutu, itu pun juga ada. Karena kan ikan dari alam ya nggak semuanya sehat juga kan, Om. Iya, benar. Iya. Kalau cara penanganannya gimana? Penanganannya pertama kita gunakan daun ketapang untuk menetralisir airnya dulu. Ya, berarti di karantina dulu. Di karantina dulu. Dibuat itu ya, sendirilah gitu di tank sendiri. Ya. Perhatikan kualitas air. Ya. Jadi jangan sampai ada zat-zat berbahaya kayak amoniak, kotoran-kotoran gitu masuk ke tank kita. Usahakan sistem filtrasi dan aerasi cukup. Artinya perputaran air di akuarium kita cukup dan oksigen juga cukup. Jadi ikannya dalam kondisi prima, dia bisa dengan antibodinya sendiri melawan penyakit tersebut. Kalau dibutuhkan, tambahkan garam ikan dan akriflavin kalau dibutuhkan. Ya. Dan kalau dengan support heater lebih baik juga bisa, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Ya. Karena itu tadi DATS di alamnya hanya di suhu 23 sampai 26. Sedangkan di kita udah 28, ditambah heater lagi sampai ke 32. Memang jamur dan penyakit bakteri biasanya mati di suhu 32. Cuman takut berdampak stres ke ikannya. Jadi bukan ya jamurnya mati, cuman ikannya juga tambah stres. Kayak gitu. Terlalu lama pakai heater jadi kepanasan. Iya. Ya. Tapi kalau dia berhasil adaptasi di heater, karena kalau ikan alam saya kasih taruh heater biasa dia suka ngap-ngapan di atas biasanya ya. Cuman nggak tahu kalau itu sepengalaman saya. Cuman kalau dia udah berhasil adaptasi ya oke, nggak apa-apa pakai heater aja. Cuman tidak wajib. Tadi membantu iya. Ada lagi mau tanyain? Kalau soal barnya nih, barnya itu nanti dia bisa berubah nggak? Misalnya misalnya mix bar 34 jadi 33 biasanya enggak. Karena itu dia kalau di bar itu biasa, kalau di manusia itu kayak tato permanen lah ya, susah untuk dihilangin. Dia memang pada dasarnya dia lahir seperti itu gitu. Jadi kadang yang sebelah kanan 3, sebelah sini 4 itu wajar ya? Wajar. Itu kalau kita bilang kayak mix bar lah ya kan, bar acak, sebelah 3 sebelah 4 kayak gitu. Ada bar yang cuman setengah nggak sampai perut gitu, gantung. Nah, itu juga masuknya mix bar. Tapi emang kalau masalah harga emang yang simetris, yang inilah gitu ya. Simetris, full, bersih, itu semua kita cari. Nanti beberapa kita kasih cuplikan videonya ya, kayak gimana grade A, fotonya lah ya, foto grade A ini, grade B ini, supaya teman-teman tahu. Ya. Dari jantan betina bisa. Nah, kenapa saya bilang ikan ini yang sulit untuk di breeding? Karena itu tadi, bahkan dari Departemen Perikanan Indonesia pun belum ada pemusatan yang untuk perkembangbiakan ikan DATS. Karena itu ketika dia ditangkap di alam, dipindahin adaptasi, dia gampang stres. Kalau dia gampang stres, susah sekali membuat dia birahi, kematangan seksualnya jadi susah. Nah, kalau ikan biasa ya, kalau betina seksualnya udah matang, perutnya menggembung ya, ada telurnya. Kalau yang jantan mungkin warnanya cerah, insangnya lebih merah, lebih agresif, terus di analnya ada kemerahan yang keluar. Nah, DATS ini kalau udah di tank atau nggak di alamnya, cenderung susah untuk ya, jadi ada beberapa penelitian pun udah bilang, sampai ada orang yang bikin bukunya ya, kalau ikan DATS ini ikan yang sulit beradaptasi di alam baru. Jadi setelah dia pindah, mungkin dia berhasil beradaptasi dalam artian survive ya, hidup dengan biasa. Cuman cenderung sulit kita bilang kematangan seksual ya, kedewasaan secara seksualnya. Mungkin kalau ikan-ikan lain kayak ikan koi, nila itu, kalau yang betinanya kan kalau udah mulai birahi, perutnya membesar, jantannya warnanya lebih cerah, lebih agresif gitu. Nah, kalau DATS ini kalau udah pindah alam biasanya susah sekali mendapatkan kematangan seksualnya itu. Jadi susah dipijah. Mau nggak mau sampai hari ini pun
stok kita masih mengandalkan tangkapan alam. Iya. Teman-teman sudah kita tanya-tanya tentang dat ya. Ya. Ayo kita lihat. Terus ini. Ini ikan apa aja nih? Ini ada belida Om. Belida. Ya. Belida Bangkok. Ukuran berapa ya? Ini sekitar 40, 45 lah, nggak tahu pasti. Ya mungkin kelihatan kecil. Belida Bangkok. Ini kipan lama Om dari kecil. Oh iya. Ya memang dari awal-awal belajar main predator. Kalau harga berapa nih? Kalau ini kita ikutin pasaran aja lah 400.000. 400.000. Belida Bangkok 400.000. Dijual. Kalau ada yang mau nego mah silakan, nanti kontak dari Instagram kita ya. Iya, kontak ya. Terus ini ada Pari ya. Ini Motoro. Motoro. Ya, ini diameter sekitar 25-27 cm. Motoro hybrid apa gimana ini? Kemungkinan besar dia hybrid karena warnanya cerah. Ya. Ya, ini juga bisa kalau Boni nego. Harganya masih sekitar 1.500.000. 1.500.000. Ya, karena ini emang ukurannya udah lebih besar ya kan. Lalu yang ini? Ini peacock bass yang suka sama kamera. Dia cenderung show off kalau ada kamera gitu ya. Peacock Ini bass. ukuran sekitar 35 cm. Apa ini mono ya? Monoculus. Monoculus. Ikan paling murah meriah, cuman kalau saya jual harganya sudah 1 juta. 1 juta. Ya, karena kualitasnya dan mentalnya. Ukuran berapa nih? 35 cm. Nah, lalu yang ini apa ya? Nah, yang ini kebetulan betinanya. Oh, betinanya. Menurut saya, cuman saya nggak tahu pasti juga. Ini ukuran 31. Ini dijual di harga 600.000. Terus untuk yang ini? Ini peacock bass Brokopondo. Brokopondo. Ukurannya sekitar 22-23 cm. Harganya berapa itu? Brokopondo itu saya jual di harga 450.000. Ini peacock bass Singu. Singu. Ya, ini di size 33 cm. Harganya 800.000. 800.000. Jadi teman-teman kalau mau nego bisa ya langsung kepoin aja. Ya di Instagram boleh. Boleh. Ya, terus yang ujung itu tuh. Nah, itu peacock bass Kelberry. Kelberry. Ya, Oh, emang apa? Coraknya kuning, dia terkenal kuning golden. Dia itu size sekitar 32-33 cm. Nah, di harga itu 1 juta. 1 juta. Ini peacock bass terbesar di peacock bass paling besar. Paling besar ya, itu? Temensis. Harganya kayaknya paling ini juga ya. Enggak juga, kalau dia itu baru harga di sekitar 700.000. Ini nah, itu masih menjadi perdebatan karena sejatinya Temensis yang di Singapura pun asalnya dari Amerika, yaitu dari kalau negaranya Venezuela, kalau sungainya Rio Negro. Sejatinya semua Temensis asalnya dari sana. Cuman mungkin dibawa ke Singapura dan beranak pinak di sana. Di kita belum ada yang bisa ngebreed ya. Sejauh ini, setahu saya belum ada. Belum ada. Kalau yang peacock bass Temensis ini. Ya. Yang ada paling ya Mono, betul. sama apa lagi nih? Paling Dutch NGT tuh. Oh, itu Dutch ya? Iya, itu Dutch, tapi Dutch-nya mojok nih. dapat nggak kok? Atau mau kita usir pakai apa ya? Pakai tongkat. Perlu tongkat panjang. Bentar ya kok. Tahu di judulnya dia sama dia. Iya, emang sombong dia nih. Yang penting nge-shoot ikannya kan, aku mah nggak kena kan. Nah, keluar nak. Pokoknya dikasih makan aja. Ya, kalau ini Dutch New Guinea Tiger, Dutch Papua Nugini, Dutch Irian kalau kita bilangnya. Ini size sekitar 30 cm. Harganya 1.200.000 nego. Harganya 1.200.000 nego. Ingat kan kalau pertumbuhannya lambat, nah ini udah 30 cm. Jadi nggak usah nunggu-nunggu lagi, dia udah gede. Ini nyampe umur
berapa ini? Umur sangat sangat panjang ya, dia bisa sampai 20 tahun, 15-20 tahun di alamnya. Kalau di tank belum tahu, karena saya melihara juga belum sampai 15 tahun. Kayak gitu. Ini perkiraan umur berapa ini? Kalau 4 cm 1 tahun, dia 35, berarti 7 sampai 8 tahun. Dia 30 cm, ya 7 sampai 8 tahun. Paruh baya ya? Ya, mungkin. Ya, ada lagi mana? Garnya. Kelihatan. Kalau itu Florida Gar. Florida Garnya itu size sekitar 45-47 cm. Itu di harga 500.000. Nego juga gampang lah kalau nego mah. Ini tanknya ukuran berapa nih? Ini kalau tank panjangnya 2 meter, tingginya lebarnya 1 meter, tingginya 70 cm. Kaca berapa mili? Kaca Lebar berarti? lebar 1 meter. Lebar 1 meter. Tinggi 70 cm. Ini pakai kaca 12 mili. Ini ya. Tidak tempered. Tidak tempered, cuman kita pakai list di dalam. Selagi untuk pelihara ikan-ikan yang enggak badak kayak gabus yang besar, giant snakehead itu masih kuat kok, ini masih aman. Ini udah 6 bulanan kok, aman. Aman banget. Nah, ini tank mat. Colombian wood catfish. Ya, ini udah tergolong indukan ya. Di size yang segini nih sekitar 19-20 cm ini tergolong indukan. Ini di harga 150.000 nego. Gitu. Ya. Nah, ini yang masih menjadi perdebatan. Ini Florida Gar semi platinum dengan warna yang tergolong silver cerah seperti ini. Tapi mungkin bukan platinum yang grade paling bagusnya ya. Karena saya juga beli dari orang, kata dia semi platinum. Ini murah aja, 1 ekor saya jual 120.000 per ekor. Ini size sekitar 14-15 cm lah. Terus itu ada arwana golden. Ini peliharaan karena kemarin itu sempet loncat ya. Jadi ekornya lagi proses penyembuhan, cuman udah sembuh sih itu hitungannya. Itu ukuran 22 cm. Dilepas juga harga 900.000. Sertifikat dan chip ada lengkap. Tanam udah. Chipnya di luar. Dan setiap pembelian ikan dari Instagram kita itu ada garansi hidup sampai tujuan. Iya, jadi nggak usah takut kalau yang mau pesen kirim-kirim, itu pasti aman sampai tujuan dengan kondisi ikan hidup dan sehat. Ada pari lagi, ini Motoro. Ini size-nya sekitar 28 diameternya ya. Kalau dari kepala sampai ekor mungkin 40 lebih kali ya. Diameternya ini 28, kena di harga 1.500.000. Dan ini Palmas Ornate, ukurannya 30 cm. Ini di harga 550.000. Palmas Ornate. Dan ini ikan sejuta umat, sapu-sapu, ikan khas Indonesia yang sekarang dijadiin untuk makanan. Ini ya di mana-mana juga ada sih. Jadi teman-teman bolehlah cek di toko ikan terdekat ya. Ya, lanjut. Nah, ini lagi ngasih makan ini ya? Iya. Ya, ini tank mat aja sih. Tank mat. Ada Monodactylus sabae, Monodactylus argentinus. Ini 2 ikan air payau yang kayak ikan layang-layang. Ini 1, 2. Ini yang lebih panjang ini sabae dari Afrika. Kalau yang Monodactylus ini dari Lautan Pasifik lah. Perbatasan dengan Sungai Mekong juga dia ada. Yang kecil-kecil apa nih? Yang kecil-kecil itu giant trevally, ikan kue. Iya, ikan konsumsi. Kalau dia masih kecil, dia toleransi sama air tawarnya tinggi, jadi dia bisa dikeep di air tawar yang diberi sedikit garam. Gitu. Harganya berapa? Oh ya, harganya kalau yang Monodactylus sabae ini Yang nggak ada kuningnya? ya yang lebih panjang, ini harganya per ekor ini saya sekitar 14 cm tingginya ya. Tingginya sekitar 14 cm kurang lebih. Itu di harga 250.000.
Kalau Monodactylus argentinus yang ada kuningnya ini, itu satu ekor di harga 50.000, size sekitar 7 cm. Nah, ini yang kecil-kecil Giant Trevally. Giant Trevally ini di harga 30.000 per ekor. Nah, Botia. Nah, Botia ini di harga 70.000 per ekor. Ini size sekitar 10-12 cm. Gurame Saba gitu ya? Iya, Gurame Saba itu 14 cm, harganya 350.000. Giant Gurame ini. Ya, red tail Gurame. Red tail. Red tail Gurame. Kalau Giant Gurame itu Gurame Padang. Oh ya, Gurame Padang. Gurame Padang. Ini red tail Gurame. Jadi dia makin gede, warnanya bakal makin merah. Nah, ini kecil-kecil. Iya, ini artisnya nih. Nanti di akhir mungkin kita akan ada yang giveaway ikan ini. Ini Tiger Dutch Kalimantan, Borneo. Size sekitar 9 cm. Harga per ekornya 100.000. Masih sangat terjangkau kan buat teman-teman Esa Vlog. Nanti akan coba di akhir kita adain giveaway. Oke. Nah, ini terakhir ikan datnya ya. Ya, ini Dutch Dan asli apa ini nih? Sumatera. Dan Sumatera. Ya, dengan kestabilan warna yang bisa dinilai sendiri. Iya. Ada beberapa yang sudah berhasil beradaptasi. Ini contohnya yang kayak gini nih, warnanya sudah sangat cerah. Dua ini, ya kan? Dengan 4 bar simetris. Ada juga yang masih gosong, masih tahap adaptasi. Yaitu tadilah karena ini ikan alam. Sama yaitu. Ini ukuran yang paling kecil dulu kali ya. Ini 24 cm. Ini 4 bar. Itu di harga 700.000. 4 bar simetris. Tapi ini masih grade B. Jadi belum melingkar ya? Belum, ada lagi yang melingkar dan harganya lebih wah. Nanti kita kasih cuplikan deh, ada videonya. Terus ke yang paling besar. Yang paling besar itu ukuran sekitar 27 cm. 4 bar simetris juga di harga 850.000. 27 cm itu Sumatera, dan dia sudah stabil air Jakarta lah bisa dibilang. Nah, ini yang mix bar. Nah, warnanya masih sedikit pucat, cuman udah mulai keluar. Masih proses adaptasi. 26 cm di harga 700.000. Nah, yang terakhir yang masih gosong. Nah, dia masih belum cocok lah sama lingkungan barunya tuh, masih suka gosok-gosokin badan, masih ada penyakitnya lah kalau di zoom juga. Jadi ini belum kita jual lah karena masih belum layak gitu. Nanti mungkin kalau udah bagus kita upload di Instagram beserta video dan harga. Oke teman-teman, biskuit. Ya, tadi teman-teman kita sudah lihat semua ikan-ikannya dengan harga-harganya. Buat teman-teman yang berminat dengan ikan-ikannya, bisa kontak langsung sama Richie di nomor ini, WA. Bisa lihat itu di Instagramnya juga. Instagram. Ya, Instagram. Di Facebook ada ya? Di Facebook nama doang, Richie Budiman. Nama ya, doang. tapi untuk kalian bisa pilih-pilih ikannya langsung, video, harga, ukuran semua ada di Instagram. Jadi Instagram. tinggal dipilih aja. Ya. Ya teman-teman ya, ingat ya di Instagramnya ya. Nah, dari sekarang kita ada giveaway dari Richie. Iya, ini Dari- apa nih kita buat? Ini buat apa ya? subscriber Esa Vlog. Ya, buat teman-teman Esa Vlog, aku mau membagi sedikit buat teman-teman supaya juga bisa mengenal ikan asli Indonesia. Jadi aku akan kasih giveaway untuk 3 pemenang. Ya. 2 ekor menang Tiger Dutch, yang 1 orang menang Florida Gar semi platinum. Happy Platinum. Semi platinum. Iya. Jadi akan ada 3 orang subscriber setia Elsa Vlog yang akan menang. Ya. Dan buat teman-teman, nah itu kalau mau ikutin quiz ini, jangan lupa di persyaratannya ya, harus sudah subscribe, lalu like, dan nanti kita akan lihat ini. Jangan di privat ya, kalau di privat anggap gugur, jadi nggak bisa dapat giveaway, gagal ya. Ya. Nah, jadi lihat jawabannya. Hmm. Nah,
jawabannya benar atau tidak. Nah, sekarang kita mau tanya nih, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, Iya. pernah lihat saya juga kan di vlognya kita berdua bersama Eza Gionino. Satu pertanyaan yang buat kalian yang penonton setia Eza Vlog, Iya. apa ikan pertama Eza Gionino? Iya. Ketik jawabannya di kolom komentar di bawah, Di kolom komentar. sertakan IG kalian, dan pastikan kalian juga follow Buddy Fish Store. Iya. Follow Buddy Fish Store supaya nanti pengumuman pemenangnya ada di Instagram Buddy Fish Store. Ya, Oke. pengumumannya di Instagram Ya. Buddy Fish Store. Ingat, jangan di private Ya, jangan Instagramnya. Jangan ya, buat teman-teman, YouTube-nya jangan privat, Instagramnya jangan privat. Jadi kita bisa cek ya. Ada. Nah, nanti pengumumannya di tanggal 25 Mei 25 Mei di Instagram Buddy Fish Store. Instagramnya Di ya. follow ya Ya, teman-teman. jangan lupa itu ya. Ikuti giveaway ini. Ya, sampai di sini dulu teman-teman, kita ngobrol sama Richie. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis, tidak bayar. Oke, salam Eza Vlog.